Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah, bunda, dan semuanya yang bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya Fitri Hayati kembali bisa membersamai ayah bunda semua dalam acara Ngorting, ngobrol seputar parenting. Nah, ketika 2 minggu lalu kita sudah jalan-jalan ke Inggris, kita belajar mengetahui tentang daycare di sana. Pada kali ini saya ingin mengajak ayah bunda semuanya untuk jalan-jalan ke Finlandia, khususnya di kota Helsinki. Gimana nih kabarnya ayah bunda? Sehat semua ya? Alhamdulillah sore hari ini di kota Depok cerah. Setelah kemarin seharian mendung dan gerimis, alhamdulillah hari ini cerah. Semoga dimanapun ayah bunda berada juga cerah ya. Tidak hanya cerah di luar tapi juga cerah di hatinya. Amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tamu kita pada sore hari ini. Beliau adalah Mbak Nur Fitriani, biasa dipanggil Mbak Fitri gitu ya. Beliau lahir dan besar di Bandung. Untuk pertama kalinya beliau merantau itu ke Austria pada tahun 2014 untuk mengambil S3 di sana. Namun qadarullah nggak sampai setahun beliau kemudian memutuskan untuk hijrah ke Finlandia di kota Helsinki. Saat ini beliau dikaruniai 2 orang putra. Putri pertama bernama Hansa Safira Vidila Seris dan yang kedua bernama Adam Faik Vidila Seris. Nah, ini menarik ya, apa ya sebenarnya arti Vidila Seris ini, nanti kita tanyakan ya. Putri pertama berusia 3 tahun dan putra kedua berusia 1 tahun. Wah, ini masa hektiknya nih, usia 3 sama 1 tahun nih gitu ya. Aktivitas beliau selain sebagai bunda yang mendidik dan membesarkan 2 orang putra gitu ya, beliau juga merupakan penulis di laman sciencepop.com. Ayah bunda bisa kepo-kepo sciencepop.com. Ini adalah sebuah web tentang seluk-beluk sains gitu ya. Tadi menarik saya lihat ada kenapa mata orang bermata biru tidak punya pigmen seperti itu. Pokoknya menarik lah penjelasan sederhana tentang sains. Ayah bunda bisa kepoin nanti ya. Selain aktif di website sciencepop.com, beliau juga aktif mengajar privat di kedutaan mungkin ya, untuk para diplomat seperti itu. Dan juga beliau aktif sebagai pengurus Rumaisa Sabila, Rumah Muslimah Indonesia di Eropa. Nah, saya bertemu dengan beliau di Rumaisa Sabila ini, cuman bedanya saya dan beliau aktif gitu ya, saya hanya silent reader seperti itu. Oke, beliau juga aktif sedang mengikuti Rumah Tajwid Eropa. Masya Allah ya, luar biasa aktivitas beliau. Untuk selanjutnya kita akan ngobrol banyak mengenai seluk-beluk daycare di Finlandia, Helsinki bersama beliau. Kita tahu bahwa salah satu sistem pendidikan terbaik itu ada di Finlandia ya. Lalu bagaimana dengan daycare yang ada di sana? Tentunya menarik untuk kita pelajari, menarik untuk kita tahulah seperti apa daycare di sana. Sebentar ya, saya undang beliau ya. Sudah join? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bisa join. Iya. Jelas ya Mbak suaranya di sana? Iya. Iya, Mbak Fit juga jelas kok. Oke. Oke. Oke, saya sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah join. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi menjelang siang waktu Finlandia ya. Semoga kita nanti dari obrolan-obrolan dengan Mbak Fitri bisa
bisa mengetahui lah lebih jauh tentang dunia perdekeran di Helsinki. Ini Mbak, sebelumnya saya ingin tanya nih, tadi kan saya menjelaskan bahwa Mbak Fitri itu pindah kemudian memutuskan untuk hijrah dari Austria ke Finlandia ya. Ini suami di sana itu kerja atau mungkin kuliah? Iya, suami kerja. Jadi dulu itu suami sempat S3 di Austria. Nah, terus dapat postdoc di Finland, kayak gitu. Dapat postdoc di Finland. Sampai sekarang masih di Uni Helsinki. Beliau jadi peneliti di kampus. Jadi memang mau menetap di sana ya, Mbak ya? Belum tahu Kan itu habis masih postdoc misteri. langsung lanjut gitu. Ya seru di Helsinki. Saya ke sana tahun 2019, pas tahun baru tuh, malam tahun baru. Oh, waktu pas masih ada Mbak Fitria ya? Iya, cuman kita nggak ketemu, saya hanya ketemu Pak Tauran. Iya kata, iya. Saya nggak sempat untuk ke kotanya Mbak Fitri ya. Iya, hanya di Helsinki aja. Terus ini Mbak, tadi 2 orang putranya itu namanya Vidila Series ya, bacanya takut salah nih. Itu artinya apa Mbak ya? Kok menarik gitu? Itu kayaknya kemarin aku kasih yang belum keedit. Jadi Kansa itu sekarang udah 6 tahun. Adam itu sekarang gitu. udah 4 tahun. Oke, ya. Vidila Series itu nama belakang suami. Jadi yang ngasih nama itu ayahnya suami, bapak mertua. Kalau kata bapak mertua sih, beliau itu dulu suka namanya sama musisi Vidi siapa gitu. Kayaknya ada musisi dunia namanya ada Vidi-Vidinya gitu deh. Kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh dibuat namanya Vidila Series. Emang agak unik sih namanya. Jadi kalau misalnya di internet misalkan Vidila Series pasti yang keluar itu ya nama suami kayak gitu. Tapi suami orang mana Mbak? Orang Indonesia. Indonesia. Oh, orang Indonesia. Saya pikir orang luar gitu. Orang Indonesia. Soalnya cukup unik. Vidila Series aja apa ya artinya? Iya. Emang dari namanya nggak terlalu kelihatan apa orang kayak nama orang Indonesia. Iya. Oh gitu. Ini Mbak, kan dengan aktivitas Mbak mungkin kan pernah menitipkan anaknya atau mungkin saat ini juga masih ada yang di daycare ya. Mungkin Mbak Fitri bisa cerita dulu, kasih prolog ke kita. Kan katanya kalau Finlandia itu sistem pendidikannya terbaik nih. Nah, Mbak Fitri kan merasakan sendiri nih sistem pendidikan, terutama early childhood education di sana ya. Karena kan anak-anak lahir dan besar di sana kan. Nah ini bisa dijelasin nggak ke kita gimana early childhood education di sana tuh seperti apa? Sebetulnya kalau misalkan aku pernah baca statement dari mantan Menteri Pendidikannya Finland. Jadi beliau itu pernah bilang kalau misalkan pendidikan anak usia dini itu bukan dimulai ketika anak itu setelah lahir, tetapi dimulai ketika anak itu sudah ada di dalam kandungan ibunya. Jadi emang dari pemerintah Finland itu mereka concern banget terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan ibu dan bayi kayak gitu. Jadi kalau misalkan di puskesmas ini itu ada namanya itu kayak itu bagian dari puskesmas itu yang nanganin untuk ibu hamil dan anak kayak gitu. Jadi ketika si ibu itu hamil, kita ngabarin ke puskesmas kalau misalkan kita hamil. Nah nanti kita itu dapat kayak kayak nurse yang beliau itu kayak bidan gitu, yang ahli ya maksudnya di bidang kehamilan sama anak usia dini kayak gitu. Jadi nanti kita itu ditanganin sama beliau dari kita hamil sampai anak kita umur 6 tahun. Kayak gitu. Masya Allah, sampai 6 tahun. Dan sampai itu satu bidan ya Mbak? Jadi
Iya, jadi betul-betul nanti misalkan mereka kan ada programnya tuh kalau misalkan pas ibu hamil itu ngapain aja, maksudnya ketemu dokter berapa kali, harus dicek apa aja, itu nanti beliau yang arrange kayak gitu. Termasuk nanti pas udah anaknya lahir, itu biasanya apa jumlah intensitasnya itu tergantung kayak gitu. Kalau misalkan waktu pas anak saya dulu karena apa namanya tuh terutama pas yang paling kecil ya, Adam itu apa dia itu ada tongtainya parah banget dan itu waktu itu belum ketahuan. Jadi dia tuh Apa neneknya Mbak? tuh nggak Maaf, banyak. apa Tongtai, Mbak? ada tongtai. Tongkai itu Itu jadi kayak si apa lidahnya itu? itu ada apa ngikat ke bawah gitu loh, ada tali kayak ada talinya gitu. Jadinya dia tuh lidahnya nggak Oh. bisa geraknya itu nggak normal kayak gitu. Jadi kalau misalkan pas menyusui itu dia nggak bisa nyedotnya itu maksimal dan dia tuh pegel kayak baru bentar aja tuh Adam itu nggak pernah kalau misalkan direct breastfeeding itu nggak pernah lebih dari 5 menit itu nggak pernah kayak gitu. Jadi ya akhirnya jadinya waktu itu berat badannya itu naiknya tuh nggak sesuai dengan peruntukannya kayak gitu. Jadi akhirnya dipantau terus. Aku tuh bisa tiap minggu ke 2 bulan pertama itu bisa tiap minggu ke Neopola buat ngecek berat badan sama dipantau terus. Karena kan maksudnya 1000 hari pertama bayi itu krusial banget kan kayak gitu. Jadi waktu itu di situ kayak gitu. Nanti pas anak kita udah masuk daycare, nah jadi sebetulnya kalau misalkan di Finland itu sistem daycare sama PAUD itu satu sistem gitu. Jadi apa kebutuhannya itu tergantung dari keluarga kayak gitu. Jadi itu sebagai fasilitas dari pemerintah untuk mensupport apa maksudnya tuh ketika kedua orang tua bekerja di luar kayak gitu. Karena kan kalau Finland ini dari sistemnya itu kan mereka ini ya apa menjunjung tinggi equality kayak gitu. Jadi maksudnya mendorong perempuan terlibat di publik secara aktif kayak gitu. Jadi dia buat sistem daycare itu tuh untuk untuk memfasilitasi hal itu kayak gitu. Dan sistemnya itu tergantung. Jadi anak-anak itu tuh sebetulnya rata-rata bisa masuk ke daycare itu tuh dari umur 9 bulan kayak gitu. Nah, cuma ada di beberapa kasus yang emang misalkan ada orang tua yang ada masalah atau misalkan anaknya akhirnya nggak keurus, dia bisa masuk juga lebih muda dari itu kayak gitu. Lebih muda dari 9 bulan, tapi biasanya kalau misalkan setahu saya sih rata-rata di atas 9 bulan kayak gitu. Tapi itu juga mereka tuh sebetulnya kalau di Finland sendiri itu pemerintah itu lebih, kita itu kalau misalkan kita bekerja, kita itu boleh ambil maternity leave selama 3 tahun. Bisa ambil cuti 3 tahun. Iya, jadi bisa ambil cuti selama 3 tahun kayak gitu. Nah, cuman tapi ini nggak digaji ya, Mbak? Nggak digaji ya? Bulan pertama itu dapat 80% dari gaji kayak gitu, 80% dari gaji. Tapi setelah itu dia ada maternity benefit. Ada maternity benefit kayak gitu ada. Jadi kalau misalkan sampai 3 tahun kita masih ngurus anak di rumah, itu ada home child care allowance kayak gitu. Itu nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan. Itu beda dari child benefit kayak gitu. Apa namanya tuh ya, tapi kalau menurut aku sih maksudnya itu ya lumayan lah. Tapi kalau misalkan kita udah ngerasain kerja pasti itu jomplang banget kayak gitu. Jadi makanya kebanyakan itu apa namanya itu kebanyakan kalau yang udah punya kerja rata-rata ada yang 9 bulan udah langsung masuk, atau ada yang nunggu anaknya 2 tahun, tergantung beda-beda. Ada bahkan kayak beberapa teman saya beneran sampai 3 tahun kayak gitu, meskipun beliau udah punya kerjaan kayak gitu. Kayak gitu, jadi tergantung. Nah kalau misalkan kayak saya, jadi di Finland itu masuk PAUD itu tuh nggak wajib. Mulai masuk yang wajib sekolah itu masuk preschool. 6 tahun kayak gitu, 6 tahun preschool dulu setahun, baru masuk SD di umur 7 tahun kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk anak saya sendiri, karena
kalau saya prefer anak-anak masuk ke daycare itu pas setelah dia ngomong bahasa Indonesianya lancar kayak gitu. Jadi kalau untuk Kansa sendiri masuk daycare itu pas mau 4 tahun. 4 tahun. Kalau menurut saya pertimbangannya itu mungkin kalau misalkan untuk teman-teman yang lain banyak yang maksudnya lebih awal masuk ke daycare karena biar bisa bahasa Finlandnya lebih cepat kayak gitu. Nah kalau misalkan saya lebih cenderung ke anak-anak pengen bahasa ibunya kuat dulu karena kalau misalkan udah kuat itu apa namanya dia untuk belajar bahasa yang baru itu akan lebih mudah kayak gitu. Dan sebetulnya dari nurse di Neovola sendiri itu mereka itu benar-benar selalu ngasih saran ke kita untuk menguatkan bahasa ibu kayak gitu. Kecuali kalau misalkan keluarganya mixed couple kayak gitu, ya ibunya ngomong bahasa ibunya, bapaknya ngomong bahasa bapaknya kayak gitu, yang bahasa ibu bapaknya kayak gitu. Jadi yang penting konsisten kayak gitu. Nah kalau misalkan saya sendiri lebih prefer kayak gitu. Jadi waktu itu karena beda Kansa sama Adam kan bedanya ini ya apa 2 tahun. Bedanya 2 tahun kan. Jadi pas Kansa 2 tahun. Saya tuh hamil pas Kansa setahun, umur setahunan gitu. Jadi bedanya agak iya meskipun waktu itu tuh repot sih, terus sama suami tuh bilang ya udah Kansa masukin aja ke daycare nanti maksudnya biar nggak terlalu ribet. Terus saya tuh mikirnya aduh kayaknya lebih ribet deh karena kan kalau misalkan ibunya masih di rumah kita dapat daycare-nya itu nggak bisa dapat full kayak gitu, maksudnya nggak bisa 7 jam atau 8 jam kayak gitu, paling maksimal itu kalau misalkan ibunya masih di rumah itu cuma 4 jam kayak gitu. Dan itu tuh untuk dan itu pun kalau misalkan ibunya belum di rumah atau misalkan salah satunya di rumah itu mereka tuh lebih di atas 3 tahun sih kalau misalkan menganjurkannya karena mereka lebih prefer untuk apalagi aku tuh tinggal di tempat yang kayaknya banyak anak kecil, maksudnya lumayan agak padat penduduk gitu. Jadi kalau misalkan mau daftar ke daycare di Helsinki itu kayak kita tuh harus daftar 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya buat nunggu. Ada waiting listnya ya? Kayak gitu. Tapi kita pasti kalau misalkan kita nggak buru-buru, diusahakan daycare-nya itu yang paling dekat sama rumah kita kayak gitu. Sebetulnya aku tuh ada daycare yang lebih dekat di rumah aku itu kayak cuman jalan 3 menit. Cuman di situ udah full banget, jadinya ke daycare sebelahnya lagi itu kayak jalan dari rumah ke daycare yang sekarang anak-anak itu 10 menit jalan kaki. Kalau 10 menit jadi 10 lebih sekitar 1 kilo ya mungkin ya, apa 700 meter? Iya sekitar gitu, deket lah pokoknya kayak gitu. Seru-seru ya Mbak, berarti anak-anak sekarang masih di daycare ya? Iya, terus ini Mbak apa namanya? Agustus ini udah masuk Eskari Masuk kayak gitu. Tapi Eskarinya preskonya masih di daycare, cuman daycare-nya beda kayak gitu. Kalau apa namanya? Berarti daycare itu nanti sekaligus PAUD di situ ya? Kayak gitu. Jadi kayak anak-anak itu belajar maksudnya latihan motorik kasar, motorik halus di sekolah kayak gitu. Jadi dan kayak guru di daycare itu dia mantau perkembangan anak-anak gimana, Neovola juga mantau kayak gitu. Jadi nanti misalkan hasil assessment dari guru di daycare itu kita kasih ke Neovola kayak gitu. Jadi kayak double assessment kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan pas di umur di atas 3 tahun itu ketemu Neovola itu biasanya tuh setahun sekali ketemu nurse sama Neovola itu. Tapi kalau pas udah di sekolah itu kita bisa ketemu sama guru itu minimal tuh 2 assessment, tapi kayaknya kita tuh seringnya 4 kali assessment sih, sering ada obrolan sama gurunya tuh lumayan sering kalau di sekolahnya Kansa kayak gitu, terutama tahun terakhir ini lumayan agak maksudnya daycare-nya ini ya Mbak? Maaf saya potong ya, maksudnya di daycare ini ya? Iya di daycare ini kayak gitu, karena buat persiapan, jadi kayak ketika anak pun udah mau masuk ke Eskari berarti preschool ya. Sebelum SD 1 tahun itu
di daycare itu tuh guru itu ngecek juga tentang apa namanya itu kesiapan anak untuk masuk ke SKR itu udah siap apa enggak kayak gitu. Nah, terutama kalau misalkan untuk anak saya Kansa itu karena waktu pas winter tahun lalu tuh akhir tahun kemarin itu tuh hasil asesmen bahasa Finlandnya dia itu masih belum terlalu bagus kayak gitu. Jadi dia belum bisa untuk ngobrol dalam membentuk kalimat yang lengkap dalam bahasa Finland. Terus kayak tentang apa namanya itu nangkep kalimat kata-kata abstrak kayak gitu tuh belum terlalu nangkep banget kayak gitu, dan itu tuh jadi concern sama gurunya kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu tuh konsultasi. Nah, biasanya itu ada guru bahasa Finland setiap beberapa bulan sekali gitu, biasanya ada guru visiting teacher gitu. Beliau itu guru Finland as second language kayak gitu. Jadi guru bahasa Finland sebagai bahasa kedua kayak gitu. Nah, terus diskusi sama mereka, katanya kayaknya kalau misalkan kayak gitu ya udah di rumah tetap pakai bahasa ibu kayak gitu. Cuman karena anak-anak tuh suka nonton video bahasa Inggris kayak gitu, stop dulu video bahasa Inggrisnya. Takut campur-campur gitu ya Mbak ya? Iya, gitu. Stop. Dan emang kebetulan agak susahnya itu karena tempat kita itu banyak orang imigrannya, jadi banyak orang dari mana-mana tuh. Jadi dan kebetulan yang di kelas setengah hari ini, maksudnya yang kelasnya yang 4 jam itu, anak-anak itu cuman namanya itu teman-temannya kan satu pada ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mereka sama teman-temannya itu ngobrolnya pakai bahasa Inggris kayak gitu, sampai kata gurunya itu bikin aturan Englandia, maksudnya nggak boleh ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi selalu gurunya tuh selalu ngingetin Englandia kayak gitu. Kayak gitu, karena buat maksudnya tuh menstimulasi bahasa Finlandnya mereka kan gitu. Jadi itu kayak kalau menurut aku sih lebih ke di daycare sendiri itu mereka tuh lebih personalize, ngelihat kelebihan dan kekurangan dari anak-anak kita itu dilihat secara individu kayak gitu, dilihat dari kebutuhannya secara individu. Dan akhirnya pun ketika ngelihat Kansa butuh stimulasi bahasa Finland lebih, akhirnya gurunya tuh ngasih tambahan waktu buat ada sesi khusus yang ngobrol berdua sama Kansa kayak gitu. Itu setiap hari ada sesi khusus itu setiap hari apa gimana Mbak? Sesi khusus itu setiap hari? Setiap hari kayak gitu ya. Karena biasanya itu satu kelas itu tuh kayak ada 2 guru, jadi 1 guru utama, 1 guru pendamping kayak gitu. Jadi biasanya pas mungkin yang guru pendamping ini yang lain, jadi Kansa sama guru yang itu kayak gitu. Dan setelah itu tuh kayaknya tuh ini bahasa Finlandnya ini lumayan ningkatnya tuh cepat banget kayak gitu. Dan aku tuh rasanya tuh senang karena jadinya tuh kita sama sekolah itu kayak sama daycare itu jadi kayak satu tim kayak gitu loh. Maksudnya ngelihat anak kita kayak gimana, hasil asesmen kita sebagai orang tua di rumah kayak gimana, asesmen dari pihak puskesmas kayak gimana, terus dari pihak sekolah kayak gimana kayak gitu. Jadi ya emang ya mereka tuh concern banget tentang itu kayak gitu, tentang anak-anak tuh kayaknya kayak serius banget, take it seriously kayak gitu. Mbak, ngomong-ngomong tentang second language ini ya, ini kan memang masih istilahnya masih pro kontra ya, karena kan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa nanti bisa mental block lah gitu-gitu kan. Memang menarik karena dan di Finlandia ternyata beda sistem juga dengan dari di Belanda gitu kan. Kalau di Belanda kan umur 4 tahun itu kalau misalnya kita datang sebagai imigran umur 4 tahun anak langsung dimasukin ke sekolah reguler gitu. Jadi ada kasus di Belanda masuk sekolah wajib itu umur berapa? 4 tahun? 4. Ketika ulang tahun yang keempat udah ya di sana ke grup 1 Mbak. Grup 1. Nanti nggak ada TK-nya tapi grup 1 langsung sampai grup
grup 9 ya, Alif tuh grup A, grup 8, 1 sampai 8. Jadi memang nanti awal grup 1 ya memang masih main-main Candy PAUD gitu, tapi sudah masuk. Jadi kalau kasusnya teman kita Mbak Butet Manurung, mungkin yang sekolah rimba itu kan beliau juga kebetulan di Belanda ya. Jadi anak pertama itu Marley itu kan 7 tahun, jadi dia ada kelas bahasa dulu. Jadi teman-temannya kan internasional ya, jadi dia ada adaptasi, dia pakai bahasa Inggris tapi juga ada belajar bahasa Belanda. Sedangkan si Dede Lucky itu karena umurnya 4 tahun kalau nggak salah itu langsung dimasukkan ke kelas reguler. Jadi dia kayak nggak nyaman gitu kan, langsung dia pakai bahasa Inggris gitu, sedangkan temennya pakai bahasa Belanda. Jadi dia masih nggak nyaman di sekolah karena langsung diterjunin. Tapi kalau ini kan tadi bahkan dari dari mulai 4 tahun di preschool pun ada ya, di daycare pun ada gitu, pengenalan bahasa Finlandia, dan ketika dia sudah siap baru masuk ke kelas yang ke sekolah preschool resmi gitu ya Mbak ya, yang ini ya. Iya, perhatian terhadap tapi maksudnya bahasanya kalau gitu. itu pokoknya 6 tahun itu udah pasti masuk preschool kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan nanti pas selama di preschool itu anak-anak kita bahasa Finlandnya masih belum bagus, nanti tetap ada kayak ada tambahan kayak gitu. Bahkan kayak misalkan teman-teman di sini yang anaknya masuk SD, tetap masuk ke reguler kayak gitu, kelas yang sama, tapi nanti ada sesi khusus buat nambah belajar bahasa Finlandnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak tadi ya, sesi ngobrol khusus spesial. Kayak gitu. Terus bahkan yang lucunya lagi tuh ya Mbak, maksudnya karena mereka itu takut, ya aku sama suami bisa bahasa Inggris kayak gitu, cuman gurunya tuh bisa bahasa Inggris juga, cuman kayaknya dia ngerasa nggak pede kayak gitu. Akhirnya dia itu pakai jasa translator, dan itu tuh dibiayain sama pihak, Masya Allah, luar biasa. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari aktivitas anak-anak di daycare itu, kalau misalkan anak-anak itu sekarang udah mau 3 bulan itu udah mulai dapat full time, karena aku lagi magang di kampus kayak gitu. Jadi udah full time. Jadi dari segi aktivitasnya pun beda kayak gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau yang full time itu pagi-pagi jam 8 itu sarapan di sekolah. Tapi itu nggak wajib. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau anak-anaknya sarapan di rumah, boleh. Tapi mostly pada sarapan di sekolah, kayak gitu. Iya, Nak? Iya, boleh. Nah, udah gitu, biasanya tuh outdoor activity dulu pagi-pagi, kayak gitu, di luar sejam, abis itu masuk ke dalam. Terus ya itu crafting, art atau apa kayak gitu-gitu, tergantung dari tergantung dari ini gurunya bikin plan apa kayak gitu. Terus makan siang, habis makan siang biasanya baca buku dulu, read aloud setengah jam, habis itu baru outdoor activity setengah jam, nunggu dijemput kayak gitu. Jadi kalau anak-anak pas setengah hari itu dia masuk 8:30, dijemput jam 12:30. Kalau misalkan sekarang pas aku lagi magang ini, dia masuk jam 9 karena aku magangnya 6 jam, jadi dikasihnya cuma 7 jam kayak gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari kita kerjanya berapa jam kayak gitu, kita kebutuhan kita berapa gitu. Nah, terus anak-anak mulai jam 9 masuk aku jemput jam 4 kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan yang full day gitu, habis makan siang itu langsung tidur siang. Habis makan, jam tidur siang, bangun, terus snack time, habis makan lagi kayak gitu. Kan biasanya anak-anak lapar ya kalau misalkan habis bangun tidur. Makan, ada aktivitas, terus baru outdoor kayak gitu. Jadi sehari itu bisa, kalau full time itu 2 kali outdoor activity-nya. Oke. Mbak, outdoor activity-nya seperti apa, Mbak? Boleh tahu nggak? Kadang mereka tergantung musim sih, tapi biasanya tuh apapun musimnya selalu ada sesi main ke hutan gitu, ke hutan. Main ke karena hutan? Kan, maksudnya karena di Finland itu
ini maksudnya kotanya kan banyak pohonnya gitu loh. Jadi pasti selalu ada trayek buat banyak pohon, kayak emang kayak hutan sih kayak gitu. Hutan Halo, sama ini kota ada kayak gitu. Adam ya. Iya, iya. Kayak gitu, terus ke perpustakaan atau misalkan ke ada tempat taman bermain yang lebih besar kayak gitu. Di halaman sekolah juga ada tempat mainan kayak sedotan, ayunan kayak gitu, juga ada tempat main pasir kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya outdoor activity ini pokoknya baik itu di playground atau main ke hutan atau hanya di halaman luar gini ya Mbak ya, misalnya main mungkin ada apa namanya kayak perosotan tapi di tempat di luar gitu, bukan Iya, yang iya, benar-benar outdoor kita keluar jalan gitu, bukan ya, yang penting keluar gitu. Iya, kayak gitu. Berarti emang banyak ini ya. Sehari mungkin kalau yang full day gitu outdoor activity-nya bisa mungkin 2 jam atau lebih Mbak? Lebih kayaknya, bisa lebih dari jam. Iya, kadang kalau misalkan pas summer kayak gini, itu tuh apalagi summer ya. Di luar. Karena kan maksudnya di Finland summernya pendek kan ya, jadi pas lagi summer itu anak-anak di luar terus. Sayang kalau di dalam ya. Iya, jadi biasanya tuh kalau pas guru itu biasanya suka ngasih laporan itu beda-beda. Kalau dulu gurunya Adam yang kelas di bawah 3 tahun tuh gurunya tuh rajin banget ngasih report itu hampir mingguan. Report kegiatan tuh mingguan gitu. Tapi report umum nggak per individu kayak gitu. Nah, kalau gurunya Kansa ngasih report itu reportnya bulanan kayak gitu. Tapi sekarang guru juga ngasih reportnya bulanan. Nah, biasanya pas kita jemput itu, guru itu bakalan punya catatan kayak dia makannya banyak apa enggak, terus tidurnya berapa lama, kayak gitu, tidur apa enggak, terus kalaupun tidur berapa lama, makannya yang dimakan apa aja, terus sama dia dia happy atau apa kayak gitu. Biasanya kalau misalkan ada kayak Kansa waktu itu pernah dia jatuh tapi kayaknya nggak kenapa-kenapa, jadi dikasih tahu, takutnya maksudnya ada efeknya pas di rumah atau apa, jadi orang tua nggak kaget kayak gitu. Atau misalkan anaknya nangis kan biasanya Kansa juga suka cerita juga, biasanya aku nggak terlalu kaget kalau misalkan tadi aku nangis di sekolah kayak gitu, biasanya dia udah gurunya udah cerita nangisnya, ada tadi dia nangis kayak gitu. Kalau Mbak mau nanya ini tentang outdoor activity itu kan lama ya Mbak, 2 jam itu cukup lama gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak Mbak? Kalau ngapain aja sih? Apa mereka dibiarkan bebas bermain, misalnya di playground nih? Apakah mereka diarahkan untuk permainan tertentu terkait stimulasi atau mereka dibebasin aja? Terus misalnya ke hutan jalan-jalan, apa ada kayak diarahkan untuk begini-begini atau dibebaskan seperti itu Mbak? Dibebaskan ya. Kalau misalkan ke hutan, maksudnya kadang gurunya nggak jelasin ini pohon apa kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih kayak anak-anak mungkin diajarin secara dini lebih aware terhadap lingkungan kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan di sekolah, ya paling kalau misalkan pas winter itu mainan yang dikeluarin kayak snow sliding. Kadang kan kalau pas salju lagi banyak banget kita menggunung kan Mbak ya. Jadi anak-anak bisa ini sliding. Ada di depan daycare itu. Nah, terus kayak snow sliding, terus kayak buat main snow kayak gitu-gitu. Ya paling nanti mainan yang dikeluarin di halaman sekolah itu beda-beda tergantung musim. Tapi emang kalau Finland itu mereka apapun cuacanya ya pasti main di luar itu tuh, meskipun hujan ya? Anak-anak tuh ya udah pakai raincoat kayak gitu. Jadi jadi emang kita itu di sekolah itu tuh ini ada tempat kayak ada buat naruh sepatu raincoat, sepatu winter, kayak gitu-gitu. Jadi lengkap lah ininya, misinya.
Luar biasa. Tapi ada atau gini Mbak, kalau misalnya kita di Indonesia gitu ya, misalnya ada anak kecil gitu terus keluar anak kita main hujanan gitu kan dan kita sok aduh jangan main hujanan nanti pilek nanti batuk bla 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 gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sana malah justru anak-anak daycare itu dibawa keluar meskipun itu hujan mau nggak kalau badai enggak ya mau hujan mau dingin gitu ya. Nah itu ada kayak mungkin memang penjelasan ke orang tuanya ini nggak apa-apa hujan gitu atau mungkin ada harus tanda tangan kalau nanti membolehkan anaknya diajak main hujan di luar apa gimana Mbak? Nah kalau di Indonesia kayak aduh nanti takut pilek, takut batuk, hujan-hujanan gitu-gitu loh. Oh, enggak sih, itu lebih ke culture. Mereka udah culture-nya kayak gitu. Jadi paling biasanya nggak boleh, anak-anak itu nggak boleh main di luar kalau misalkan suhunya di bawah -20. Minus 20? Itu baru nggak boleh? Minus 15? Iya. Kalau minus 15 puluhan masih boleh? Masih main. Oke. Makanya itu ekstrim banget anak itu minus 20 ya? Kalau misalkan pas winter itu tuh, kalau mau pergi itu lama banget karena pakai yang bisa 3 lapis. Pakai ini bajunya harus bener-bener proper tuh. Waduh seru banget ternyata banyak aktivitas outdoornya ya. Harus jadi catatan kita nih. Kalau misalkan outdoor activity-nya bagus, maka kemakan itu jadi banyak. Tidur juga pulas. Oke, ngaruh banget ya Mbak ininya ya. Jadi antara itu outdoor activity dengan pola tidur. Perkembangannya dia kan kayak gitu. Kayak gitu. Aku juga dulu tuh waktu pas sebelum Kansa masuk ke private ke daycare ya, kita nyebutnya private di sini. Ke private itu dia tuh sering tidurnya tuh malam banget kayak gitu loh. Karena kan mungkin paling sekali kayak gitu. Nah kalau misalkan pas udah masuk private itu tidur malamnya tuh lumayan jadi lebih cepat kayak gitu. Makan juga lebih banyak ya? Ya makan lebih banyak itu kayak apalagi nih Adam itu bentar-bentar aduh lapar ya ampun. Oh ya, Masya Allah. Ini satu PR kami nih Bu di daycare itu kadang anak harus suka makan. Berarti ini kurang aktivitas fisik nih ya mungkin ya. Iya. Kira susah terus dari segi makanan juga emang anak-anak tuh di-encourage buat makan sayuran kayak gitu. Jadi kalau anaknya nggak suka, si guru tuh punya cara gimana caranya biar anak itu mau makan sayur. Jadi kayak bikin chart kayak gitu di kelasnya itu. Chartnya itu ada nama anaknya, terus tanggal kayak gitu. Kalau misalkan makan sayur dikasih stiker ditempelin kayak gitu. Jadi dia bisa koleksi nama, tanggal, sama gitu. stiker. Iya, kayak gitu. Jadinya anak-anak suka, terus sama gurunya tuh suka dijelasin kenapa kita butuh makan sayuran kayak gitu-gitu. Jadi dan emang anak-anak itu udah dibiasain makanan sehat di daycare itu. Jadi kayak misalkan yogurt gitu tuh nggak terlalu manis. Pernah kan? Maksudnya kita juga kadang orang tua juga suka ada undangan setahun itu beberapa kali buat ngelihat aktivitas anak-anak di sekolah kayak gimana. Atau kita ngerjain aktivitas bareng di daycare kayak gimana kan sama gurunya kayak gitu. Nah, itu tuh kita pas makan pagi makan kayak pas hari ibu gitu, undangan sarapan bareng sama anak-anak mama itu tuh ya maksudnya tipikal makanan Finland gitu kan, yogurtnya itu nggak manis, nggak ada gulanya, paling pakai pure kayak pure manisnya itu dari pure buah-buahan kayak pure apel atau ya ada makanan di sekolah. Adam suka nggak Dek? Adam suka nggak makanan di daycare? Oh enggak. Tapi dia berarti kalau misalnya Adam ini, oh ya karena capek tadi ya, banyak aktivitas fisiknya capek, terus mau nggak mau ini enak nggak enak dimakan dah kayak. Iya. Nah terus yang enaknya maksudnya kalau di Finland itu kan emang dari orang Finland sendiri banyak yang alergian. Kayak misalkan Adam itu banyak banget alerginya. Jadi kita bisa request maksudnya makanan yang nggak boleh buat Adam itu apa. Termasuk kayak misalkan kalau misalkan
nggak boleh makan karena alergi. Kayak misalkan ikannya kan Adam itu cuma bisa makan ikannya ikan salmon doang. Jadi kita harus ngasih kayak ngasih sertifikat ke sekolahnya. Maksudnya kita nggak boleh makan ini karena ini kayak gitu. Jadi ada sertifikat dari dokter kayak gitu loh. Terus kayak kita nggak boleh, kita bisa request anak-anak nggak boleh dikasih daging karena kita Muslim kayak gitu, itu boleh kayak gitu. Jadi ada pilihan alasannya, alasan religius apa alasan kesehatan gitu. Diet. Mbak mau nanya lebih nih Mbak tentang report tadi. Apa namanya? Oh, ini ada pertanyaan, boleh deh saya iniin dulu ya. Saya bacain dulu pertanyaannya. Mbak, ya betul. Ini anak kelaparan mau nggak mau makan makanan tinggal di Finland juga. Oh, Mbak Suci. Ya, Mbak Suci Rumah Isa juga ya? Iya, ini Mbak Suci Rumah Isa juga. Oh. Assalamualaikum Mbak Suci. Ya Mbak, berarti nerusin pertanyaan tadi saya. Tentang terkait dengan report, Mbak. Report, mungkin bisa dijelasin reportnya itu tentang apa aja. Terus kayak kemarin di mana? Kalau di Inggris itu sebelum ada report, Focus Week namanya kalau kemarin Mbak menjelaskan. Jadi sebelum Focus Week itu orang tua dikasih kayak pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya di rumah itu ketemu orang asing enggak seperti. Nah, kalau di Finland seperti apa Mbak? Apakah sekedar kita langsung mengundang orang tua untuk ngasih report atau mungkin ada prolognya seperti itu? Oh, kalau misalkan jadi ada report individu sama ada nggak boleh. Ada report individu sama ada report per kelas kayak gitu. Jadi kalau report individu itu biasanya hasil kita ngobrol sama orang tua, sama guru kayak gitu, sama hasil asesmennya dia di sekolah kayak gimana kayak gitu. Jadi tuh kayak kita itu bisa dapat itu tuh biasanya setahun itu minimal 2 kali deh kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk report kelas itu dia ngasih tahu aktivitas di sekolah itu ngapain aja, terus kayak ada foto-fotonya kayak gitu-gitu, foto-foto kegiatan anak-anak kayak gimana kayak gitu. Dan di Finland itu itu kayak meskipun guru ngasih laporan foto anak-anak itu tuh pasti mereka ngambilnya tuh fotonya dari belakang, kalaupun dari depan ada mukanya tuh pasti ditutupin. Padahal itu untuk orang tua sendiri ya? Iya, itu untuk orang tua sendiri. Jadi kalaupun misalkan ada yang mau posting foto anak-anaknya, biasanya tuh minta izin ke semua ini. Misalnya untuk kebutuhan apa kayak gitu, itu pasti minta izin. Kayak jadi privacy anak-anak itu tuh benar-benar dijaga kayak gitu. Karena pernah juga ada teman orang Indonesia, terus maksudnya ngelihat anak-anak TK gitu kan lucu ya, lagi nyebrang, ya ambil foto, itu langsung ditegur sama gurunya yang nemenin anak-anak itu. Nggak boleh karena itu privasi anak-anak, kamu harus minta izin kayak gitu. Jadi nggak boleh Jadi emang anak-anak tuh kayaknya precious banget ya. Spesial banget ya. Nanti kalau terkait dengan asesmen tumbuh kembang itu yang tadi yang pertama ya Mbak, yang memang bukan ke kelas tadi ya, bukan terkait dengan report kayak gimana kelas tadi itu loh Mbak. Iya. Bukan maksudnya kalau hanya aktivitas aja kan? Aktivitas, terus maksudnya kayak respon anak-anaknya kayak gimana, mereka seneng apa enggak, kayak gitu-gitu, apa yang mereka lakukan, apa, terus fotonya. Kalau misalkan lebih personal yang tumbuh kembang, yang terkait dengan kemampuan motorik halus, motorik kasar, kayak gitu-gitu, itu itu yang report personal. Oke. Menarik nih, ada tentang undangan untuk mengikuti aktivitas gitu. Terus ini Mbak, kalau saya baca kan kalau di Finland juga ada 2 sistem daycare, ada daycare center dan daycare family daycare. Jadi kalau saya baca-baca sekilas, nah kalau anak-anak ini yang di family daycare atau
eh, apa? Yang family atau yang center? Kayaknya aku sih nggak Yang terlalu family daycare. Nggak nggak terlalu merhatiin itunya ya, Mbak. ya itu. Tapi kalau setahu aku tuh daycare center itu kayak ini kalau misalkan apa misalkan orang tua itu kan macam-macam kerjanya. Misalkan ada yang dia shift malam. Kita tuh kalau misalkan anaknya butuh untuk dijagain malam juga baru itu di daycare center kayaknya itu. Kalau setahu aku gitu. Jadi kayak daycare center itu biasanya dia untuk memfasilitasi segelintir orang yang kebutuhannya beda kayak gitu. Tapi kalau rata-rata kayak misalkan yang daycare biasa itu kayaknya lebih ke family daycare kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak. Dan biayanya gimana Mbak nitipin di sana? Oh sorry Pak. Kalau daycare di Finland itu kan karena bukan wajib ya. Kita itu gratis itu pas masuk SKRI. Nah cuman karena di Finland itu kan tergantung tergantung pendapatan orang tua. Kayak gitu. Berapa persennya begitu atau gimana? Kenapa? Ini Mbak Berapa Suci nambahin gitu? Biasanya kalau family daycare itu ada satu keluarga yang buka daycare di rumahnya dan ada izin dari pemerintah maksimal 5 keluarga. Iya, kalau biayanya tergantung prestasi dari gaji kayak gitu dan kayaknya tuh kalau misalkan jadi sebetulnya normalnya untuk satu anak di daycare itu tuh bisa 1.000 euro per bulan. Oh, 1.000 biayanya. 1.000. Itu ada subsidi ya, Kak? Jadi kalau misalkan kayak daycare swasta itu rata-rata 950 sampai 1.000-an gitu, 900 sampai 1.000. Nah, kalau misalkan kita itu tetap bayarnya meskipun kita ke swasta ataupun ke public daycare yang punya pemerintah tetap sama-sama dapat subsidi kayak gitu dan itu pun subsidinya tergantung dari pendapatan orang tua kayak gitu. Kayak teman saya ada beliau anaknya masuk ke sekolah internasional atau bilingual gitu ya. Karena ibunya ya ibu rumah tangga, papahnya lagi S3 kayak gitu, jadi cuman bayarnya 17 euro. 17 euro. Padahal itu internasional ya? Itu sekolahnya internasional kayak gitu kan. Bahkan ada yang gratis sama sekali kayak gitu. Jadi tergantung benar-benar tergantung dari pendapatan kedua orang tua. Jadi pendapatan kedua orang tua. Jadi kalau misalkan jadi mereka ngitung dari pendapatan orang tua, terus punya tanggungannya berapa, kayak gitu. Mereka ngelihat kayak gitu. Karena bisa aja dan kalau misalkan ketika kita ada perubahan situasi, misalkan ada kenaikan gaji itu kita harus ngelaporin. Gitu. Karena ya kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi itu lebih enaknya di sini ini jadi bisa dari gratis. Tapi kalau nggak salah maksimal itu 400 euro deh bayarnya untuk daycare itu. Itu maksimal. Itu ya kalau misalkan untuk public school kayak gitu. Public school. Mbak, ada perbedaan nggak Mbak? Public daycare sama private daycare? Kayaknya sama aja ya karena maksudnya mereka punya regulasi khusus kayak gitu. Itu cuman beda pengelolanya aja. Beda pengelolanya aja. Di sini rata-rata yang swasta itu biasanya yang internasional atau bilingual kayak gitu. Dulu juga kayaknya Mbak gitu, Suci sempat anaknya masuk ke yang internasional juga. Yang anaknya pertama Mbak Suci sempat masuk ke daycare internasional juga. Oh, yang internasional. Oke. Berarti itu pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris mungkin ya? Iya, dulu juga aku tuh sempat agak galau gitu, apakah anak-anak masuk ke sekolah internasional, apa ke sekolah Finland kayak gitu, karena takutnya, maksudnya takut ya, kita kan takutnya nggak akan lama stay di sini. Cuman waktu itu pertimbangannya suami bilang ya maksudnya kan ada pertimbangan kalau misalkan kita ternyata rezekinya masih di Finland
ya berarti anak-anak harus bisa bahasa Finland, karena buat belajar bahasa Inggris itu lebih mudah. Kalau dulu pertimbangan suami kayak gitu, belajar bahasa Inggris lebih mudah, jadinya ya udah apa masukin anak-anak ke situ. Dan ternyata emang iya, kayaknya anak-anak tuh gampang banget belajar bahasa ya. Denger video bentar aja, ada kadang Adam sama Kansa suka ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu, Oh ya. nggak diajarin. Oh, insya Allah cepet ininya nyerapnya ya. Mbak, ini sudah jam di Indonesia sudah jam 5 kurang 1 menit. Mungkin di akhir-akhir obrolan kita nih Mbak, apa yang menurut Mbak itu tuh unik di daycare di Finland yang mungkin itu nggak ada di Indonesia dan patut kita tiru gitu. Maksudnya saya sebagai pengelola daycare gitu ya, apa yang unik di sana dan bisa kita terapkan di sini yang itu akan menunjang layanan kita seperti itu. Apa ya yang uniknya itu mungkin dari segi fasilitas dan dari segi jadi orang yang mau kerja di daycare itu tuh nggak sembarangan orang bisa ngurusin anak-anak kayak gitu. Jadi yang pertama itu dari kualitas apa guru-guru di daycare itu benar-benar ini kan, jadi emang ada sekolah khusus kalau misalkan mau kerja di daycare itu kayak ada buat jadi lastenhoitaja kayak gitu, kayak gitu. Terus apa ya Mbak ya, lebih ke kayaknya kalau misalkan untuk asesmen kayak gitu kayaknya di Indonesia juga udah ada kan ya, kayaknya cuman mungkin terintegrasi dengan sistem terintegrasi dengan sistem yang ada di puskesmas itu kayak gitu, jadinya tuh kita tuh ngerasa jadinya tuh satu tim gitu loh, dari pihak sekolah, dari pihak orang tua sama pihak pemerintah kan, itu maksudnya puskesmas itu berarti kan mewakili dari pemerintah kan ya, kayak gitu. Jadi itu lebih enaknya di situ sih kayak gitu. Maksudnya jadi ketika kita membesarkan anak tuh aku tuh ngerasa kayak pemerintah itu terlibat dalam hal itu kayak gitu, karena jangankan buat itu, buat ngasih nama anak aja ya, mereka tuh ngecek artinya apa kayak gitu-gitu. Karena kalau misalkan nama anak itu artinya jelek, misalkan di Finland artinya apa, nanti takutnya kan itu dibeli sama teman-temannya yang lain, terus harus ganti nama, itu bakalan lebih ribet kan. Jadi kalau misalkan namanya unik yang kira-kira itu, biasanya kita harus ngasih tahu juga itu artinya apa, dan mereka juga bantu ngecekin, baru di ACC kalau misalkan namanya kayaknya kira-kira jelek, dia minta ganti kayak gitu. Iya, sama terus anak-anak diajarin, iya bener kata Mbak Suci, terus anak-anak itu bener-bener diajari basic skill, nggak dilayani kayak gitu. Jadi kayak anak-anak pakai baju winter itu ya, pakai baju winter itu tuh diajarin ke kamar mandi kayak gitu-gitu, diajar sendiri kayak gitu. Ini ada tambahan dari Mbak Suci, iya dibantu Kela lalu bayar lainnya sesuai persentase gaji. TK atau daycare belum gratis, bayar tergantung gaji gabungan orang tua. Oh, mantap. Terus ini ada pertanyaan nih Mbak, saya tertarik tentang penghargaan terhadap guru sekolah atau pengasuh daycare secara umum. Dari pemerintah seperti apa, gaji, fasilitas, kebutuhan, dan dari masyarakat seperti apa? Boleh dijawab Mbak? Misalnya di Indo ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sayangnya malah dipakai sebagai justifikasi biar guru ikhlas ngajar dengan gaji rendah. Oke, Pak. Kayaknya kalau misalkan mungkin di sana ada penghargaan khusus. Kalau misalkan di Finland sendiri kan itu kayak udah ada regulasinya ya. Maksudnya tuh standar untuk pekerja, maksudnya untuk guru berapa, terus untuk yang lastenhoitaja itu kayak nurse di daycare itu ada standarnya berapa, dan mereka tuh ada union juga, jadi kayak ada serikat pekerja. Jadi ketika mereka ngerasa minta kenaikan gaji atau ngerasa kurang fasilitas atau kayak gimana, ya biasanya tuh lewat union itu yang nego sama pemerintah kayak gitu. Kalau misalkan kita sebagai orang tua ngasih apresiasi ke guru, nah biasanya itu kayak sebelum summer holiday itu tuh biasanya kita ada party gitu, ada kayak ada pesta gitu kan. Nah biasanya
kita suka ngasih hadiah ke guru di hari terakhir masuk ke daycare itu. Biasanya kalau misalkan di sekolah SD biasanya terakhir sekolah kan sebelum masuk Libur. sebelum libur. Nah, kalau misalkan di Pai Fakulti itu biasanya ada waktu libur juga, orang tua bisa milih ngambil liburnya berapa, tapi biasanya itu namanya yuhlat party, kayak summer party gitu disebutnya. Kita biasanya suka ngasih sesuatu, ngasih kado ke guru-gurunya. Tapi sebetulnya kalau dari orang finance sendiri tuh nggak terlalu royal banget, macem-macem sih. Tapi kalau misalkan yang aku lihat dari teman-teman orang finance sendiri tuh nggak terlalu royal banget. Kalau ngasih biasanya tuh coklat atau bunga satu gitu udah cukup gitu. Cuman kan kalau misalkan maksudnya kayak background kita orang Indonesia itu kan kayak harus memuliakan guru ya, kayak gitu kan, apalagi kayak gitu. Jadi ya biasanya tuh ya itu tergantung preferensi masing-masing sih. Tapi kalau aku lihat kayaknya orang Asia itu lebih generous sih kalau ngasih sesuatu. Alhamdulillah kita orang Asia loh. Mbak tadi sempat nyebut kalau di daycare itu ada nurse-nya juga ya tadi ya? Biasanya tuh jadi dia itu kayak statusnya itu tuh kadang ada Lasten Hoitaya itu tuh ya kayak guru yang disiapin buat ngurus anak-anak di daycare kayak gitu. Dan tapi ada juga guru yang emang dia punya background pedagogi buat anak-anak kayak gitu. Jadi biasanya si Lasten Hoitaya itu asistennya guru daycare kayak gitu. Bentar Mbak, saya ini gimana Mbak? Jadi ada guru yang memang dia pedagogi, maksudnya punya background pedagogis daycare, anak-anak early childhood, terus kayak guru PAUD lah. Guru PAUD kan berarti dia ambil S1 bachelor di bidang pendidikan anak usia dini kan, pedagogi. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan dia jadi guru utama di kelas itu, dia itu emang dia punya basic pedagogi kayak gitu. Nah, kalau misalkan si Lasten Hoitaya itu mereka sekolah juga kayak gitu. Mereka juga punya basic gitu juga, tapi itu biasanya mereka nggak megang jadi guru utama. Jadi itu kayak Lasten Hoitaya itu biasanya dia pembantu. Ini guru bantu kalau istilahnya Mbak Suci ya. Bantu aku. Nurse itu maksudnya guru bantu. Oh. Iya, kayak gitu. Iya. Saya pikir ini di daycare itu ada nurse, ada kayak perawat di sini yang mungkin dokternya lah nanti kalau ada apa-apa. Saya pikir seperti itu, tapi ternyata guru bantu, maksudnya shadow teacher gitu ya. Iya. Ini ada tambahan dari Mbak Suci juga. Sekolah SD di sini gurunya sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Cara ngasih hadiah beda sama kita ya. Iya. Oh berarti SD di sana dari kelas 1 sampai kelas 6 itu satu guru itu ya? Kayaknya iya, soalnya anak Mbak Suci udah SD, kayaknya ya Mbak Suci jadi pengalamannya lebih luas ke SD. Karena udah ada yang Nah kalau nanti dapet yang guru yang nggak enak gimana dong ya? Itu 6 tahun sama guru ini pindah sekolah nanti sama gitu. Iya ya. Jadi kalau kita nggak cocok mungkin ya kebetulan. Iya. Menarik nih Mbak, ngobrol-ngobrol tentang daycare di Finlandia. Tapi sayangnya sudah waktunya habis. Ini 1 jam kita ngobrol, menarik. Terima kasih saya ucapin kepada Mbak Fitri yang udah bersedia sharing pada sore hari ini, dan juga kepada ayah bunda yang sudah bergabung dalam program ini. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan bertemu dalam topik yang berbeda gitu ya tentunya. Oke, terima kasih kepada beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Gimana Mbak? Jika ada salah-salah kata. Enggak Mbak, seru banget ceritanya. Ini mau nanti juga ini Mbak Suci nambahin. Iya, ini guru di sini bebas banget dan profesional banget. Wah, Masya Allah. Saya kan perlu belajar jadi guru nih.
Gimana guru tentang guru di sana? Oke Mbak, kita tutup dulu ya. Iya. Ayah Bunda dan Mbak Fitri, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dalam acara Ngorting ngobrol seputar parenting. Insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi. Saya Fitri Hayati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Sama-sama.